Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama dengan anak-anak terkasih dalam pembelajaran kita hari ini, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Materi kita hari ini yaitu materi 13 tentang iman. Anak-anak, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Mau belajar, berdoa dulu. Mau melakukan segala aktivitas-aktivitas kita, mari kita awali dengan berdoa. Anak-anak terkasih, maka alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang iman. Bantulah kami agar kami dapat memahami apa saja yang disampaikan oleh guru kami. Sertailah kami agar menjadi orang beriman, seperti para kudus dan tokoh-tokoh kitab suci yang sudah kami pelajari selama ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak terkasih, mari kita terlebih dahulu menyimak kisah seorang gadis kecil penjual kue. Ada seorang gadis kecil sedang menjajakan kuenya di depan sebuah toko yang sangat ramai. Ia masih menggunakan seragam sekolah dan tampaknya ia masih kelas 3 SD. Ayahnya sudah lama meninggal sehingga ia hanya tinggal bersama ibu dan 2 orang adiknya. Saat ada seorang ibu turun dari mobil, ia mendekati dan menawarkan kuenya. Tetapi alhasil ibu itu berkata, "Tidak nak, aku tidak butuh kue-kue itu." Lalu ibu itu masuk ke sebuah toko dan berbelanja di dalam toko itu. Saat ibu itu keluar dari toko dan menuju mobilnya lagi, si gadis kecil itu kembali menawarkan kue-kuenya. "Bu, beli bu, murah kok bu. Kue ini buatan ibuku sendiri loh bu. Bisa buat untuk oleh-oleh." Tetapi sekali lagi ibu itu menggelengkan kepalanya. Kemudian ia berbalik dan memberikan uang kembalian dari toko sebesar 7.300 kepada si gadis kecil tadi. Ibu itu berkata, "Nak, ibu kasih kamu uang aja ya. Anggap saja ini sedekah dariku dan tawarkanlah kue-kuemu itu kepada orang lain." Gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih. Ibu yang baik hati itu pun masuk ke mobilnya sambil berkata dalam hati, "Anak yang hebat, masih kecil tetapi pantang menyerah." Tetapi ibu itu alangkah terkejutnya. Dari dalam mobil ibu itu melihat si gadis kecil tadi memberikan uang pemberiannya itu kepada seorang pengemis dan berkata, "Pak, ini ada uang dari ibu yang naik mobil itu. Ambillah." Saat si gadis kecil itu menjajakan kuenya lagi, tiba-tiba ibu itu mendatanginya dan berkata, "Nak, katanya kamu butuh uang untuk bayar uang sekolah. Sampai-sampai kamu harus berjualan. Tetapi mengapa uang itu kau berikan kepada pengemis?" Gadis itu sangat terkejut lalu menjawab dengan agak takut, Maaf bu, tapi kata ibuku, aku tidak boleh mengemis. Aku harus mendapatkan uang dengan bekerja dengan menjual kue-kue buatan ibuku ini. Bukankah tadi ibu bilang uang itu sedekah, maka kuberikan kepada pengemis." Si ibu sangat kaget mendengar jawaban gadis kecil itu. Memang benar, orang harus bekerja keras, tidak boleh mengemis. Maka ibu itu pun berkata, "Baiklah nak,
Kalau begitu, ibu akan membeli semua kue yang kau bawa itu, dan mulai sekarang setiap kali bertemu denganmu di sini, akan kubeli semua yang kau jajakan." Gadis kecil itu pun sangat senang, kemudian mengucapkan terima kasih, lalu bersujud pada Tuhan di depan ibu itu. Anak-anak terkasih, kisah gadis penjual kue dalam cerita di atas adalah ciri orang yang percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ia yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu adalah baik dan benar. Apa pesan orang tuanya? Yaitu bahwa dia tidak boleh menjadi pengemis. Meskipun sesulit apapun kehidupan, kita harus bekerja keras. Kita harus mendapatkan uang dengan jerih payahnya sendiri. Maka gadis penjual kue tadi mau menerima uang tadi dan memberikan kesedekah kepada pengemis. Gadis penjual kue itu bukan karena ia sombong atau karena ia sok kaya, tetapi ia sangat menaati perintah orang tuanya. Dia memiliki sifat pantang menyerah dan tidak berputus asa. Anak-anak yang terkasih, beriman berarti percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita simak Lukas 7 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang kisah seorang perwira yang beriman kepada Yesus. Anak-anak yang terkasih, mari kita baca kitab suci Lukas 7 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku akan menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku pula prajurit ini. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia
dan sambil berkata, berpaling kepada orang banyak dan mengikuti Dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak yang terkasih, iman adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh-Nya. Orang beriman tentu mampu menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Iman menggerakkan hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan iman menumbuhkan harapan untuk mendapatkan keselamatan. Maka orang yang beriman adalah orang yang selalu percaya kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Bagaimanakah gambaran hidup orang beriman? Yang pertama, orang beriman selalu dalam hidupnya melakukan perbuatan kasih. Tentu anak-anak juga semua pasti mempunyai iman. Iman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Orang yang beriman suka membantu sesama. Sama dengan kita di rumah membantu orang tua, membantu teman, adik, kakak. Kemudian bertutur kata dan berperilaku yang mengungkapkan kedamaian dan ketentraman. Artinya tidak suka berantem, ya. Berbicara sopan kepada orang tua. Rajin berdoa sebelum makan, mau tidur, mau berangkat, mau belajar, ya, selagi ada kesempatan kita selalu berdoa. Yakin dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa suka dan duka. Inilah gambaran hidup orang beriman. Anak-anak yang terkasih, apakah anak-anak itu beriman kepada Tuhan? Ya, pasti. Siapakah yang menciptakanmu? Yaitu Tuhan melalui orang tua. Dari mana kita tahu itu? Karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, orang yang beriman percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Beriman secara Katolik berarti percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, percaya kepada Yesus Putranya yang menyelamatkan, dan percaya kepada Roh Kudus. Dan percaya kepada Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan, serta kehidupan yang kekal. Doa kepercayaan kita ini dapat kita ungkapkan dalam doa aku percaya atau syahadat para rasul. Jadi anak-anak terkasih, sebagai orang beriman, kita senantiasa
hidup membawa kedamaian dan ketentraman bagi sesama kita. Baiklah adik-adik terkasih, mari kita tutup dengan doa aku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pembelajaran kita berikutnya.